aduh, Bu Grace lu kayak ini, baju lu kayak kemeja taplak yang di baso gitu, kayak warung baso. Itu tuh ada yang narkoba, ada yang hamil di luar nikah, ada yang jadi aparat, ada yang jadi pengusaha karena bapaknya kaya gitu kayak. Kenapa? Oke guys, welcome back to Isolate Show. Jangan lupa subscribe ke channel kita dan jangan lupa nonton Masuk Us. Hah? Kamu nonton di channel gue lagi. Iya. Kita gua lu aja ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, agak canggung sih ya. Kenapa? Gap umurnya 15 tahun. Lu jangan spill dong. Lu gimana? Oh iya, maaf. Kan bisa di-googling juga sih, ya kan? Iya. Alright, but thank you so much ya Us ya. Sama-sama Bu. Sini. Ya. Pertanyaan pertama langsung aja deh. Sekarang lagi zaman hot politik kan, lagi mau pemilu nih. Banyak komedian nge-roasting lah, banyak komedian keluar konten untuk apa tentang pemilu gitu sendiri. Nah, Us sendiri melihat sebagai seorang komedian, apakah ada pressure? Kayaknya hati-hati, jangan terlalu ngomong menakutkan kepada 1, 2, atau 3. Takutnya dia hilang lah kayak gitu. Ya. Takutkah? Kan ada nggak takut lah gitu. Gimana kamu sebagai strong comedian? Saya udah pernah lewatin fase itu sih. I started too early. Pas zaman siapa? Ya, Jokowi. Oke. Yang pertama. Oke. I started too early on my career, jadi kayak sekarang yang lagi tumbuh, yang speak up, saya udah pernah. Udah basah, udah kering, jadi pas suruh ikutan lagi begini, enggak ngaruh kok ke negara ini juga. Tapi lu berani tetap aja ngomong? Ya sekarang mah akhirnya jadi kayak, ya semuanya nyebelin aja. Gitu? Iya. Kalau lu sekarang suruh 1, 2, 3 bisa nggak? Kalau 1, 2, 3 ada, materinya pasti ada, masing-masing ada, adil. Lu bisa roast sekarang? Ya Allah, ini dia nih. Tiba-tiba ditodong ya kan. Susah ya? Nah, iya, mendingan ditodong sama Kampung Bulak deh gitu. Cuy, ada goceng nggak cuy buat beli Amer? Mending gitu dah Bu, daripada begini ya. Tapi boleh sih. Apa ya? Oke, mungkin soal gini, kita jangan 1, 2, 3 kali. Mungkin secara general, politik, pemilu, dan lain sebagainya deh. Caleg dan yang sebagainya. Boleh nggak? Boleh sih. Cuman ya maksudnya kadang-kadang suka sedih aja ngelihat caleg-caleg gitu, apalagi dengan partai-partai tertentu yang punya identitas dengan satu agama lah gitu. Ya contoh ya sebut saja Partai Ijo lah, ya Ijo kan kehitung lah ya gitu. Dengan banyaknya kasus penistaan lah apa ini itu yang dilakukan sama orang gitu. Tapi saya pernah lihat di angkot di Ciputat gitu kayak coblos kabahnya gitu. Wah, oke. Wow, ini nggak ada yang mau ngeboikot apa gimana gitu. Terus dia mencalonkan diri sebagai caleg lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi ya bullshit lah gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi dengan negara ini bullshit aja. Mau ngebela apa bullshit aja. Selama ada pihak-pihak tertentu yang demi kepentingannya dan itu tidak ada urusannya dengan misalkan sama orang yang berpengaruh, kayaknya kalau gue yang berpengaruhnya kayaknya nggak apa-apa gitu. Jadi lu merasa bahwa komedian ketika bikin konten tentang pemilu atau tentang presiden atau capres, nggak ada itu ya, nggak ada influence sama sekali pada votersnya ya? Bukan nggak ada influence sih, sebenarnya apapun yang kita bercandain juga kan pada akhirnya juga tidak ada perubahan dari jokes kita cuma menertawakan itu. Tidak ada jokes dari perubahan. Oke, nggak gini, mungkin saya tanya. Tidak ada jokes yang membuat perubahan, tidak akan ada. Well, that one on the side benar. Tapi menurut saya, apakah misalnya seorang swing voters melihat, oke, kamu lagi roasting contohnya nomor 4 lah, saya kata nomor siapa lah, nomor 4 contohnya begitu. Bisa nggak sih ke influence dengan kamu punya roasting untuk nggak vote dia gitu loh? Ya mungkin bisa, karena kan kalau misalnya kita roasting, kita keluarin fakta, dan biasanya yang kita roasting itu bukan rahasia kan, ini bukan acara TV zaman dulu yang kayak datang bikin acara talk show terus umbar aibnya gitu, bukan. Tapi adalah fakta yang ada di lapangan yang dibikin lucu gitu. Kayak apa yang dilakuin sama Kiki sama Ate waktu di Anies sama Caimin kan, gitu. Ya karena yang mereka ucapin yang emang ada gitu. Bukan yang kayak, nih, gue dengar nih ya, ini dari tim terselubung nih, gitu. Itu kan jadi bongkar rahasia, enggak? Kalau roasting itu yang ada di lapangan, yang diolah. Oke, alright. Ada nggak sih komedian yang jadi buzzer? Kayaknya sekarang nggak tahu sih ya, maksudnya ada yang cuma bercanda doang.
ada yang bercanda tapi condong, ada yang apatis kayak saya, ada yang nggak ngebela siapa-siapa tapi di belakang kerja buat salah satu paslon. Berarti ada dong. Ada. Teman-teman kamu sendiri kan, circle kamu pasti kamu tahu dong buzzer-buzzer siapa aja komediannya. Kayaknya kalau komedian mah kelihatan kok yang condong ke siapa. Tapi kebanyakan emang bercanda aja. Kalau seandainya ada yang bareng sama 02 kayak Taratan Muslim sama Coki udah jelas itu. Udah sama Prabowo Gibran gitu. Yang kemarin Gibran live nyalon kan. Bisa nyalon tanpa harus bawa orang tua. Kalau ada nyalon sendiri dia. Kalau Kiki? Kalau Kiki buzzer? Kiki kayaknya nggak tahu kalau Kiki nggak tahu karena dari awal dia roasting Pak Ganjar waktu di Lapor Pak kan bermasalah kan. Iya benar. Nah jadinya nggak tahu tapi dia muji Ganjar tapi dia condong ke Anies Dia nggak muji Ganjar kok. Pas lagi semalam ini debat capres kemarin dia muji gitu. Dia muji Pak Anies juga tapi menyayangkan 02 gitu yang gitu-gitulah tapi ya dinamis aja dia gitu. Jadi gue nggak tahu dia. Oke. Bahaya nggak sih, maksud saya benernya bahaya nggak ya? Bukan masalah kamu tidak menghilang, tetapi kamu contohnya terlalu strong opini kepada satu calon, nanti contohnya menang calon lain itu, kamu bisa tahu diboykot nggak kerja lagi gitu. Ya itu kan ada resikonya nggak? Atau terjadi nggak dengan kamu sendiri? Ya kan udah pernah. Waktu zaman-zaman pilgub. Oke. Kamu pribadi cerita dong. Udah pernah kena ada boykot saya. Cerita. Googling. Oh, ini kita orang banyak Google aja cerita kamu cerita. Ini kemarin saya ngetes air aja ya Bu. Kemarin saya ngetes air. Saya selama pemilu ini saya tidak ada statement apa-apa, tidak mau ikutan sama sekali sama perpolitikan ini gitu. Saya cuma pengen nonton aja karena seru gitu ngelihat orang-orang yang dulu bercanda-bercanda kayak tahun depan pemilu nih gitu. Jangan pada berantem ya, udah kita make social media fun again. Jangan sampai kita terpancing seperti 5 tahun yang lalu bla 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 bla. Persiapannya menuju pemilu tuh selalu gitu. Selalu kayak ngebecandain ribut-ribut masa lalu gitu yang nggak nyangka ya dulu gue berantem sama lu gara-gara beda pilihan. Hai gitu. Pas pemilu berantem juga. Jadi kan tolol gitu. Jadi kayak saya ngeliat senang sekali. Memang namanya engagement, cloud gitu, fame gitu, retweet 2.000, 5.000 tuh kayaknya racun gitu, Bu. Itulah yang membuat saya hidup gitu. Mau omongan saya di awal, saya akan membuat pemilu ini fun bagi semua orang, itu jadi lupa. Ternyata aku ngebecandain paslon ini, saya dapat engagement nih gitu. Nah, itu pernah setting nggak sih kok kayak begitu justrunya? Apa? Pernah bikin setting nggak pura-pura kayak teman-teman gitu? Pernah nggak sih? Nggak ada sih. Ini kan kita ngomongin society. Kita ngomongin. Ya, bisa saja nggak bisa contoh lihat sini kamu. Ya, bisa. Bikin setting biar sama-sama engage, pura-pura berantem gitu. Ada itu kan namanya S3 marketing kan? Makanya. Ada juga dong kayak demikian. Iya. Saya tahu kamu udah masaknya antipati dengan the whole thing. Kamu merasa semua tadi bilang kata bullshit lah gitu lah ya. Tetapi kan seorang komedian seseorang yang bisa, saya katakan ya, bisa menginfluence banyak orang juga loh. Apa karena Indonesia negara yang agrikultur ya, negara yang banyak bercocok tanam gitu. Jadi bullshit gitu negaranya gitu. Kan perkebunan kan dibajak pakai kerbau ya gitu. Kerbau, berak, terus jadi pupuk, terus jadi sayurnya kita makan. Jadi kayak bullshit country gitu kayak. Iya. Partai bullshit gitu ya. Iya, bullshit aja gitu. Padahal pro petani gitu ya. Iya. No, tapi to be honest, kamu memang nggak mau memakai kamu punya social cloud influence untuk menyuarakan seorang kandidat atau sebuah isu. No. Why? Enggak. Maksudnya kamu sampai begitu disappointednya sampai benar-benar kayaknya no, I'm done gitu. Ya sebelahnya Y kan X gitu, kayak Y X ya Y ya X yang nggak mau aja gitu. X Y Z kan maksudnya kayak. What is the reason? Saya masih bingung gitu. Di sini kayak kok tiba-tiba kayaknya ya udah pas tiba-tiba saya lebih kayak ya
karena dari roots-nya aja udah nggak mungkin bisa diubah. Gitu ya. Dari grassroots-nya aja masih nggak mau apa ya, maksudnya nggak mau berubah orang-orang kita gitu. Membilangnya ya, rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas, tapi ya maksudnya datang dengan sembako, iya gitu. Yang ya maksudnya ambil sembakonya, tapi jangan dipilih presidennya atau calegnya gitu. Ya tapi kalau misalnya di desa gitu, maksudnya di kampung, di kabupaten gitu, yang ketika pemilihnya tidak memilih yang seharusnya dipilih, terus ketahuan dan yang harus dipilih itu tidak menang, kan dicari. Siapa nih yang udah dibagiin tapi nggak bener kan? Iya. Kalau gitu kenapa lu nggak itu aja run for something, nyalek? Kayak nggak ada cara nyari duit lain gitu. Selama masih ada barbel, selama masih ada gitar, selama masih ada orang yang buat dengerin, kenapa harus ke situ sih? Banyak teman-teman selebriti kan banget nih kayak begitu kan? Ya kan selalu gitu fasenya. Kenapa kita selalu kaget dengan hal yang terulang gitu? Gue gak kaget, makanya gue tanya lu. Ya makanya gue juga gak kaget gitu, kayak artis hamil di luar nikah, kayak selalu aja kayak kenapa sih artis seperti ini terus bermunculan? Ya memang. Ya kayak kita aja nih ya, kita gak usah ngomongin artis gitu. Dalam satu lingkaran tongkrongan kita aja, pasti ada yang hamil di luar nikah, satu. Terus lo minta selebriti untuk tidak hamil di luar nikah, kan tolol gitu, Bugres gitu, kayak itu tatanan alam. Itu tuh ada yang narkoba, ada yang hamil di luar nikah, ada yang jadi aparat, ada yang jadi pengusaha karena bapaknya kaya gitu, kayak ada yang banting tulang demi keluarga cuma di tongkrongan cuma jadi badut doang gitu. Itu tatanan alam, memang nggak bisa diubah. Mau dibilang kiamat sudah dekat, kalau kayaknya tiap generasi kiamat sudah dekat terus deh. Iya kan? Benar-benar. Kayak tiap di zaman, misalkan di zaman 70-an gitu, narkoba di mana-mana gitu kan, minum alkohol di mana-mana gitu. Sexual liberation juga pas itu kan? Iya kan? Iya. Terus kayak nih kiamat sudah dekat, para konservatif bilang ini kiamat sudah dekat gitu, kayak enggak sih, itu lihat kita masih sampai 2024 gitu. Karena itu tatanan alam gitu. Tapi ketika udah orang kayak udah mulai nggak hamil di luar nikah, sudah mulai banyak yang tidak minum-minum, itu kayaknya betulnya aneh ya. Soalnya saya merasa ini agama saya, kitab suci saya mengatakan bahwa justru dunia tambah ke sini, tambah justru kayak begitu tuh sangat lebih normal dibanding zaman dulu. Like you said, kenapa people harus surprise? Iya. Ya kan? Iya. Ekspektasi udah kayak begitu bakalan. Kenapa sih gitu? Kenapa sih bodoh-bodoh amat gitu, kayak kalian tuh kalau bisa nggak sih ngebaca sesuatu tuh kalau sudah memang terulang terus ya memang udah tatanannya gitu, kayak kalau jadi reverse malahan kan. Iya, kalau misalnya orang sudah banyak berhenti minum, tidak ada seks lagi di luar nikah, tidak ada hamil di luar nikah, itu yang kayak kiamat udah dekat itu. Iya benar juga. Iya kan? Iya. Semua orang bertobat, semua orang ini kok nggak ada ancaman apapun, nggak ada meteor, nggak ada tsunami, tapi kok orang kok membaik. Nah, iya benar. Nah ini nih, itu malah menakutkan. Karena ketika dalam kesalahan pasti ada yang tobat gitu. Iya. Dalam kesalahan ada lesson learn gitu. Jadi kayak nggak mungkin apa ya? Selama masih ada orang yang melakukan kesalahan, berarti masih banyak orang yang belajar. Kalau nggak ada orang yang melakukan kesalahan gitu, kayak bayangin gak sih kalau semua orang pintar gitu, kayak semua orang soleh gitu, kayak Ustadz ceramah gitu, terus banyak yang nyanggah gitu kan? Iya kan? Kayak enggak sih kalau kata saya nih Pak gitu, tiap kali ceramah tuh kayak kan karena ada orang yang salah, ada orang yang benar, makanya kan jadi saling gitu. Saya mau ngomong kenapa tadi tanya tentang politik dulu. Tadi boykot ya, lupa tadi saya jelasin boykot. Oh iya, salah lupa. Iya, pokoknya ya dulu pernah lah zaman itu. Yang 2017 sih politik identitas itu, saya ngebercandain salah satu petingginya lah gitu. Ya udah saya diboikot. Udah pernah ngerasain, makanya. Boikotnya gimana diboikotnya? Ya tidak, ya kalau saya tampil di mana saya diserang. Serangnya secara apa? Waktu itu cuma secara sosial media, tapi ancaman untuk datang ke studio dan beneran datang ke studio. Secara fisik. Iya, secara physically mereka datang ke studio gitu-gitu. Oh, ya. Intimidasi berarti? Intimidasi.
Padahal mereka datang nggak pakai dasi, pakai gamis gitu, tapi harusnya intimi gamis ya. Tapi kamu nggak takut di situ? Enggak. Nggak bikin kamu kapok? Enggak. Cuman jadi kayak ngelihat rakyatnya begini ya, jadi kayak gue tuh berjuang buat apa sih, kayak Budiman Sujatmiko sekarang bareng sama Prabowo gitu kayak. Udahlah, maksudnya itu ya. Kayak pada akhirnya orang-orang yang berjuang itu berjuang buat orang banyak ya. Akhirnya mereka juga akan memikirkan berjuang buat keluarganya gitu. Mungkin selama bertahun-tahun ada orang yang memperjuangkan hak orang, aktivis apa segala macam, terus tiba-tiba dia belok gitu. Tiba-tiba dia stray. Tahu-tahu dia ngambil duit apa, atau mungkin dia ngebela siapa gitu. Terus wah lu pengkhianat prinsip lah, idealisme apa segala macam gitu. Nggak mungkin selama ini dia bertahun-tahun itu tuh dia nahan rasa untuk kayak ini selama ini orang tua gue belum dibahagiakan gitu, dan sampai mungkin orang tuanya meninggal dia belum bisa ngasih apa-apa ke orang tuanya, rasa penyesalan itu makin numpuk, anaknya mungkin pengen sekolah aja susah gitu. Terus akhirnya kayak di umur mungkin dia di usia senjanya dia kayak enggak lah, gue kayaknya gue kayak fuck lah ini ngebelain orang, gue pengen ngebelain diri gue sama keluarga gue deh gitu kayak. Dan orang tuh kaget. Enggak, justru yang menurut gue merasa agak kali ini ya, ini ya, kayak agak sorry to say agak muakit itu adalah seseorang menjadi seorang aktivis di social media doang. Atau seseorang terlalu fanatismenya sampai pakai kata isme-ismean gitu. Yeah. Tokoh isme-isme gitu. Menurut saya itu benar-benar nggak penting banget dan nggak perlu banget loh. Betul. So manusia itu banyak kekurangan juga gitu loh. Terus satu hal lagi, saya agak kesel banget. Iya. Saya jadi psikolog nih kayaknya nih. Soalnya gini loh, kita kan di gereja saya ini kan pelayanan. Pelayanan kita kadang-kadang kan sering ke yang lebih nggak mampu. Iya. Kita nggak pernah gembor-gembor bilang, wah saya pelayanan ke daerah yang dadap, kapuk dan lain sebagainya gitu. Ya kita kerjain aja gitu loh, you know what I mean? Terus pas kalau saya pemilu datang, wah mulai itu daerah rame banget gitu loh. Oh iya. Orang pada datang, itu di hotspot. Iya betul. Makanya H Club di hotspotnya di sana. Iya betul iya. Gitu. Maksudnya, maksudnya kayak buat saya tuh benar-benar kayak hipokrisinya kok benar-benar cringy gitu loh. Iya. Karena ada teman-teman saya juga yang punya program yang nggak ada sama sekali website-nya. Jadi emang jalannya itu emang dijalanin aja gitu. Jalanin bareng-bareng aja yang mau aja gitu untuk ngasih listrik ke desa gitu. Nggak pernah ada bantuan dari mana-mana. Jadi emang udunan lah, bahasa Sundanya udunan gitu, patungan gitu. Terus kayak setiap kali mau ketemu pemilihan apa gitu pasti kayak ikutan dong gitu kayak. Oh jadi selama ini tuh ngebantu orang itu harus ada tenggat waktunya gitu, kayak mau 5 tahun berarti ya? Ya enggak, ya 5 tahun ini gitu, maksudnya tiap 5 tahun ini tuh kayak iya kemarin lu kemana aja gitu. Banyak yang kayak gitu ngasih program, terus abis itu berjalan ditelantarkan. Ya udah, gue pengen gue lihat kalau itu slogannya demi bangsa demi negara, kayaknya merasa aduh benar-benar gila loh. Demi bangsat harusnya. Ya udah, I said that itu bintang Emon malah itu bilang bangsat loh. Emang nggak ada orang gini deh. Gue tuh sering banget nih, maksudnya gue datang ke sebuah tempat kayak misalkan ke nge-gym atau gue boxing atau gue flag football atau gue kerja gitu, kayak gue naik Grab gitu. Gue naik Grab atau gue naik Gojek gitu, gue ketemu orang, ya maksudnya ngobrol aja gitu. Dan gue selalu bilang sama mereka, bang, lu mau secapek apapun, lu harus tetap bangga sama kerjaan lu tuh jelas. Nih kru lu nih di sini nih jelas, mereka datang bayar tiket parkir. Ya maksudnya kayak nggak semua kantor juga supply untuk mereka bayar parkir kan gitu. Jadi kayak mereka bayar parkir terus dengan gaji bulanan yang sekian gitu. Kita supply, kamu free parkir semua kan di sini kan. Nah itu kan maksudnya alhamdulillah kalian beruntung loh. Kalian kalau nongkrong di mana emang dibayarin gitu emang. Ada yang begitu ya bang, suka kaget. Jet lag sama bos pelit ya. Jadi gue suka bilang gitu kayak lo harus bangga gitu. Maupun apa, gue cuma bisa doain bang, semoga ada kebahagiaan dan ada keberuntungan di hidup abang gitu. Karena lu tuh jelas kerja. Lu tuh jelas, lu tiap hari di jalan macet-macetan, lu nganter ini dapatnya berapa sekian,
dipotong perusahaan sekian gitu. Loh, tapi justru menurut saya justru begini ya, orang-orang yang seperti orang demikian ya, yang benar levelnya udah paling basic banget lah gitu. Mereka justru mungkin ya udah nggak terlalu ada idealisme, oh keadaan ini bakal begini. Enggak sama sekali enggak, bener, iya. Kan? Iya, ya bener itu. Jadi mereka basicnya nggak peduli, at the end of the day, mereka nggak peduli kereta api panjang lebar apa semua, atau ini atau green economy. Sama maksudnya kayak yang masyarakat yang basic gitu, yang grassroots lah ya gitu. Maksudnya dengan ada embel-embel agama, jadi kesannya itu kayak biarinlah, saya emang nggak peduli sama pilihannya kan, yang penting seagama. Jadi setidaknya ada pahala di balik itu gitu. Sama kayak para pengguna sosmed yang ya udahlah, nggak apa-apa, saya berjuangnya lewat Twitter aja gitu. Walaupun saya mungkin nggak berkorban apapun, maksudnya saya nih dibilang nggak berjuang, nggak gitu. Saya tetap berjuang gitu. Tapi, lewat sosmed gitu. Oke. Jadi udah bukan lagi kayak perjuangan yang kayak zaman-zaman dulu yang emang harus ada prepare gitu, ada kesiapan mental, fisik gitu. Kayaknya nggak ada sih gitu. Siapan jari dong saya. Jari aja dan kuota gitu. Iya benar juga. Bener. Dan maksudnya di antara setelah saya menyadari ketemu banyak orang gitu, memang akhirnya saya tidak percaya sama semua orang sih jadinya gitu. Iya, karena jadi sinis kamu. Jadi sangat sebelumnya tuh udah sinis. Tapi saya merasa semua komedian agak sinis deh. Emang harus punya cynical, harus punya itu. Kayak misalkan ada sebuah kasus apa gitu, misalkan penyakit gitu. Terus ada orang yang kayaknya nih gue pernah nih sebagai omongan dari orang yang pernah mengalami gitu. Dia cerita, terus disanggah sama dokter gitu, bla 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 bla. Tapi si dokter ini kekeh. Nah, si orang yang pernah ngalamin penyakit ini bilang, enggak, gue pakai obat ini sembuh kok gitu. Sampai debat, sampai kayak orang tuh ngegoblok-goblokin pasien ini si yang pernah merasakan itu gitu. Kayak udah dokter mah dengerin aja gitu. Terus dalam hati gue, dokter juga ada yang cabul gitu, maksudnya dokter juga ada yang nyebelin di tongkrongan gitu, dokter juga ada yang pinjol, maksudnya. Iya, bisa salah juga. Bisa salah juga. Kenapa sih maksudnya? Ya kalau orang expert di bidang sesuatu belum tentu attitude-nya juga gitu. Iya, setuju. Jadi gue nggak pernah kayak apa namanya kayak orang expert, ya udah memang lu ahli di bidang lu, tapi ya di dalam sebuah pekerjaan juga pasti ada yang nyebelin dan ada yang baik, dan gue nggak tahu lu yang mana gitu. Nah, lu pernah diboikot nih gara-gara lu punya standing in terms of politics ya. Pernah nggak diboikot karena professionalism kerjaan? Karena kamu mungkin berantem atau nggak suka tentang seorang eksekutif atau seorang senior komedian lah dan sebagainya. Kalau diboikot sih nggak pernah, tapi saya yang mundur. Terjadi ternyata isu itu benar terjadi di mata kamu, kamu pernah melihat tersebut? Iya, maksudnya saya nggak mau ngundang dia nih, karena menurut saya buat apa gitu. Terus kayak udah disiapin gini. Oh ya udah, kalau misalnya emang udah disiapin, saya nggak mau egois, saya bilang. Ya udah saya absen 1 hari ya gitu. Karena kemarin host ada yang izin juga nggak apa-apa gitu ya. Saya izin juga boleh dong gitu. Iya. Terus masalahnya di mana? Bener nggak? Tapi emang kayaknya tuh pengen ngadu domba gue aja. Gitu ya? Iya, gue udah bilang sama dia. Gue tuh kalau emang nggak suka ya nggak suka. Gue tuh there is nothing in between kalau gue. Ya kalau teman-teman enggak gitu. Nggak, there's something in between tuh, nothing in between tuh nggak ada. Kenapa nggak suka guest ini? Menurut gue hipokrit aja. Hipokrit, tapi dia nggak pernah ngapa-ngapain ke lo? Pernah, makanya dia pernah personally engaging ke gue. Oh, makanya lu merasa dia hipokrit? Iya. Terus kayak emang sengaja nih dari stasiun TV-nya emang pengen ngadu domba gue gitu. Makanya pas gue cabut kayaknya mereka kecewa gitu. Karena nggak ada show-nya, nggak menarik lah. Iya gitu. Tapi gue udah bilang, lu mau tanggung jawab nggak kalau gue beneran mukul? Gue bilang. Ya lu kan profesional, enggak, gue profesional. Karena gue profesional, makanya gue mundur. Gue bilang, karena gue nggak mau ini jadi personal. Kamu orang itu sadar nggak apa yang kamu kerjakan? Yang tamunya itu yang satu lagi ya, temen buat temen yang. Dia mah nggak peduli kan, dia penting mah duit dia mah. Yang penting mah dia cari nafkah ya. Semua orang juga gitu. Iya. Cuman caranya aja yang saya kadang-kadang suka
ya udahlah, maksudnya semua orang masing-masing, gue juga nggak mau ganggu rezeki lu, sok aja kalau mau syuting aja, gue nggak ada di situ. Nah, kalau lu kayak begini nih, bilang lu gue nggak mau gini, apakah nanti eksekutif daripada TV stasiun tersebut bisa ngomong ke orang lain, ke TV lain-lain semua gini, jangan mau usus apa difficult. Nggak sekali 2 kali gue gitu. Iya, saya difficult person lah dan lain sebagainya. Iya. Because saya pernah baca di Hollywood tuh terjadi begitu, misalnya aktrisnya so difficult, nanti para direktur, sutradaranya semua bisa nggak mau kerja sama this actress. Bisa udah dicap nih orangnya difficult, males gitu. Akhirnya bisa turun tuh cewek itu, the actressnya itu. Terjadi pada kamu nggak kayak begitu? Iya, tapi pertanyaan kan, apakah aktrisnya yang being difficult atau emang perusahaan yang being difficult sama artis ini kan? Masalahnya bukan masalah kadang-kadang. The question is not that anymore. Question adalah gini loh, kalau Hollywood di Hollywood ya kita ngomong ya. It's run by a bunch of guys, male white guys, yang sudah bro-broan semua. Kadang-kadang masalah kita teman, udah pokoknya kalau gue nggak suka jangan suka sama dia juga gitu. Jadi I don't know what the problem is. Iya. The system udah kayak begitu. Iya, emang begitu. Nah, kalau di Indonesia apakah juga demikian? Para TV station, TV owners, eksekutif semua ini, ya pokoknya kalau misalnya ini susah merusak ini, pokoknya yang lain juga ikut. Setahu saya sih ada beberapa stasiun TV gede lah. Maksudnya ada TV-TV besar ini yang emang CEO sini, direktur sini sama direktur sini kalau satu grup ya bro gitu. Cuman kalau misalnya di luar ya tetap temenan. Jadi kayak emang semuanya emang satu circle sih sebenarnya. Oke. Nah, walaupun ada gap-gap antar itu kan. Benar. Nah, artinya misalnya kamu sudah dianggap susah seorang TV station, apakah bisa nyambung kepada TV station lain juga? Bisa. Pernah terjadi kamu nggak? Pernah juga. Pernah. I started too early on my career. Jadi kayak iya, jadi kayak apa ya, ngelihat sekarang yang muda-muda ini dapat ruang lebih luas sih, saya seneng sih. Dengan ada social media bisa lebih gampang untuk bisa lebih luas ya mesti. Iya, jadi akhirnya mereka nggak punya power, capability untuk kayak men-stop siapa karena mereka nggak suka gitu. Jadi kalau sekarang kayak Kiki Saputri mau punya masalah segimanapun juga nggak bakal ditutup. Iya. Oke. Kalau dulu bisa kayak nggak bisa, ya penonton bisa disetir sama mereka gitu. Tapi enggak, sekarang nggak bisa gitu. Siapa nih, Pak? Ya, orang bintang tamu aja dari TikTokers kan? Iya sih. Udah bukan lagi lewat kayak. Ngerti. Iya kan? Dulu lah, ya. Bukan kayak zaman dulu yang bintang tamu artisnya itu tuh lagi ya rollingan terus gitu. Oke, sebenarnya saya begini ya. Siapa yang lebih powerful? Owner TV atau TV eksekutifnya? Atau aktris, aktor yang lebih senior? Aktris, aktor yang lebih senior. Atau komedian, pokoknya intinya talentnya lebih senior, mana lebih powerful? Aktris atau aktor senior sekarang agak kegeser sekarang posisi. Kalau dulu absolut. No. Between these two group, the executive producernya atau talentnya, mana yang lebih powerful? Nah sekarang yang seniority ini agak lumayan bisa kegeser. Soalnya powernya udah nggak bisa kayak ini dua power yang absolut, udah nggak bisa. Karena yang senior itu masih bisa kegeser sama yang viral. Which might be a good thing. Iya. Demokrasi kan namanya. Iya. Jadinya kayak kalau dulu antara dua ini siapa yang lebih kuat, terus ini seimbang. Jadi misal contoh gini ya, let's say nih zaman dulu nih ya. TV eksekutif suka sama kamu, tapi talentnya nggak suka sama kamu, talent senior. Bisa kamu nggak disuka berarti ya? Ada kemungkinan saya dikasih program beda. Iya. Atau berpura-pura untuk kayak udahlah gue tambahin lah nih budget lu tapi main ya gitu. Oke. Berarti hari ini dengan adanya social media, talent nggak gitu as powerful as before. Tapi TV itu tetap agak ada power dong, tetepan dong. Iya. Masih ada power. Karena mau gimana pun juga TV konvensional tidak akan pernah itu old money kan. And there's a lot of money. Maksudnya selama ini kan mereka selama berapa puluh tahun nih. 65 tahun ya gitu, maksudnya meraup keuntungan dari situ gitu, kayak ngelihat orang-orang tumbuh di digital selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini kok kayak ketar-ketir gitu, maksudnya tuh juga dalam proses ini terjadi pun di sosial media, di YouTube lu pun, YouTube TV ini pun jalan juga kok gitu. Terus apa? Kenapa sih takut-takut banget gitu? Kenapa sih kayak nggak pengen bagi kuehnya gitu? I don't know. Apakah karena tidak bisa beli
Ferrari tiap tahun, jadinya kayak harusnya dapat Ferrari nih tahun ini gitu. Tapi dengan kayaknya kalau lu dapat Innova, misalkan kayak tahun ini aku dapat Innova gitu. Tapi kan ada orang lain yang dapat Honda Jazz gitu. Ada orang lain yang dapat apa namanya Brio gitu. Ya nggak apa-apa tuh ya harusnya ya gitu kok. Nggak bisa ngomong. Iya kenapa ya maksudnya? Kamu mancing habis itu kamu nggak bisa ngomong. Bagus sekali Bu Grace. Saya kan interviewernya. Kamu saudaranya Aldi Tahir ya? Aduh. Enggak, kalau kamu zaman dulu nih, pas pengalaman kamu dulu pas kamu kerja dan lain sebagainya. Yeah. Kan terakhir kan banyak isu bilang senioritas itu bikin yang muda-mudi benar ditekan lah dan lain sebagainya. Yeah. Benar. Kamu bilang pernah mengalami hal tersebut juga. Iya kan sih? Tapi kamu bilang sekarang ini dengan social media mestinya nggak separah zaman dulu. Benar nggak sih? Oh iya. Karena kan artis senior kan cuma punya hubungan dengan pihak stasiun TV. Oke. Nih tapi gue mau share satu hal ya. Nih gue pernah kan selama 2 tahun ini saya di media. Sebelumnya saya nggak pernah ngobrol sama orang-orang entertainment sama sekali. 2 tahun saya ketemu nih. 2 tipe. Satu adalah orang yang terkenal karena traditional punya way. Aktor lah, TV, movie, dan sebagainya. Satu lagi terkenal gara-gara social media, YouTuber, TikTok, dan sebagainya. Tapi menurut saya, pengalaman, orang-orang yang tradisional ini lebih sopan daripada orang-orang yang famous cepat-cepat gara-gara TikTok sama YouTube. Itu pengalaman saya pribadi loh. Iya, itu pun. Kamu mengalami hal tersebut nggak sih? Saya tradisional kan? Saya kan tradisional. Saya observasi dengan benar nggak sih? Iya. Karena apa? Ada beberapa kali bekerja sama lah dengan TikTokers gitu. Karena nggak semua ya, cuman ada beberapa yang kayaknya dia terbiasa defend gitu ya. Komunikasi satu arah, dan komunikasi satu arahnya pun dengan muka dia sendiri kan, dengan kamera depan kan. That's the reason ya. Iya, jadi kayak dia nggak tahu caranya. Mungkin dia ketemu fame, ketemu uang, sebelum ketemu temen, jadinya kebalik posisinya. Gue kasih tau lu gini aja nih maksudnya. Mereka kan baru New Year nih kita, tahun baru. Gue kan message suka WhatsApp. Dan gue WhatsAppnya bukan, gue pengen sebel WhatsApp yang itu, yang Happy New Year pakai template doang aja. Happy New Year gini, tapi nggak ada namanya, maksudnya nggak ada person. Oh, yang ada fotonya lah, ada apanya. Tanda kurung terus ngebentuk. Bukan, fireworks bukan, gitu. Maksud gue gini loh, orang kasih gue yang copy paste gitu kan. Ini broadcast message ya, kalau itu gue nggak pernah balesin begitu. Nah, ini gue personally kayak teman-teman gue, orang yang gue pernah bisa kayak Uus gini-gini, gue bahasa ini loh, Happy New Year, bisa Uus Happy New Year gini. Gue kirimkan ke orang-orang ini kan, gue kasih tau loh, yang tradisional semua balesin loh, bilang, thank you Kak Grace, thank you Mbak Grace dan sebagainya. Ini ada berapa? Waduh, nggak tau manners. Banyak kan muda-muda lagi, nggak ada reply. Mabok kayaknya. Please, bukan mabuk itu mabuk apa? Mabuk fame itu namanya. Iya sih, cuman kan maksudnya kalau tahun baru tuh kayaknya kamu nggak bisa ngomong gitu, kamu nggak bisa excuse kayak begitu. Iya betul sih. Di sisi that's the reason. Mabuk sih kayaknya, dan nggak tahu kenapa kayak orang mau tahun baru tuh pasti berapa hari sebelum tahun baru emang udah nggak di situ jiwanya. Udah nggak di badan, udah... No, gue nggak setuju, Us. Misal contoh, gue bilang ini, gue ada project nih, berapa eman sama lu mau nggak ikut? Pasti langsung jawab, gue rasa. Ya itu beda lagi memang. Ya udah berarti bukan mabuk dong. Iya. Enggak, itu maksud gue ini. Nah kan kalau orang mabuk mah kalau dibayarin kan pasti enggak langsung. Kalau ada kerjaan gitu. Katanya kan mannersnya orang, itu yang gue curhatin hari ini. Gue merasanya the new generation ini kok benar-benar nggak ada, apa gue udah tuaan ya, kayaknya expect manners dari anak muda gitu. Buat apa gue punya teman kalau temen mah bisa ngomentarin baju gua, karir gua, hidup gua. Kalau ada followers di TikTok gitu yang selalu muji gua, ya muji lah. So you think so ya? Gimana? Ya iyalah. Kan kalau temen mah kayak, aduh, Bu Grace lu kayak ini, baju lu kayak kemeja taplak yang di baso gitu, kayak warung baso. Iya bener. Being friends kan? Iya kan? Nah mungkin di antara mereka nggak mau dikomentarin gitu. Aku datang, aku tampil, aku sempurna. Apa yang sudah aku sajikan, yang disuting oleh diriku, diedit oleh diriku, dan diposting oleh diriku. Mana tahu kerja sama kru. Mana tahu kalau kerja dalam satu production house yang gede itu, yang kerja tuh nggak cuma lu gitu. Yang kerja itu ada anak soundman, ada art, ada make up, ada. Nah ini gue harus komentar lagi hal lo nih. Ini temen lu kayaknya, tapi gue nggak terbaik. Soalnya komedian juga. Gue nggak sebut nama dulu, tadi udah tahu namanya siapa.
Satu kali gue panggil dia untuk interview nih. Kan lu tahu kan interview banyak orang, mau cuma gue dan sendiri satu doang. Iya. Dia datang 1 jam terlambat, by the way. Nggak ada. Terus gue langsung, gue aja sopan loh. Gue bilang, oh ya halo mas, gini ya. Dia gini. Mukanya buang muka. Oke, fine, nggak apa-apa. Setelah itu bukannya minta maaf atau kayak apologetic gitu. Mas bilang, sorry, anak saya masih mau smoking break dulu. Nah, ada 15 minutes anaknya smoking di luar. Dan hati gue gini, gue sama ini kan dunia bisnis tuh ya. Kalau kita belanja 10, jam 10. Kalau saya tambat, gue udah ngomong, sorry tambat bagaimana. Paling tambat juga 10-15 minutes, nggak sampai 1 jam gitu loh. Saya agak shock ini loh. Wow, people like this, like exist in dunia media. Ini people are waiting, nggak ada satu sense, nggak ada satu kata pun sorry loh. Banyak yang kayak gitu. Tapi itu cuma yang ya orang itu saya bertemu sama orang itu doang. Yang lain sih nggak kayak gitu sih. Saya pernah interview dulu sama Maya. Ini saya mau karena ulama baik orang. Saya masa she's one of the friendliest woman I've met ya di dunia media ini. Dia pas datang terlambat, dia bilang sorry. She apologized to me. So I appreciate that. You read apa? Tapi yang penting kan ada feeling bad on your part. Iya betul. Gila ini benar-benar loh amit-amit. Gue langsung bilang sama partner gue bilang ya from this I'm onward gue tidak mau interview dia lagi. I don't care if dia bisa bawa traffic, gue nggak peduli, gue nggak mau. Maksudnya maksud gue gini, bukan gue masa disrespectful banget sih. Ya emang tapi ya semua tuh common. Iya, yes, it is. Lu sendiri pada kayak gitu nggak? Apa? Lu sendiri gitu orang? Gue ngakuin kalau gue tuh orangnya dari dulu tuh apa ya? Gue tuh suka mempertanyakan ke diri gue sendiri kayak gue tuh selalu telat. Ya hari telat juga sih lo. Iya, 15 menit kan? Iya. Itu tuh kalau buat growing gue ya, karakter development gue itu tuh cukup baik loh. Oh dulu apa lo 1 jam? Wah dulu tuh parah. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa ya. Tiap gue berusaha buat on time, ada aja masalahnya. Ada aja. Ini demi apapun. Karena dari situ gue berjanji untuk gue tidak mau kerja kantoran. Karena gue pasti dipecat di sebulan pertama. Yeah, true. Kayak apa ya? Kayak lu kalau peka dengan apa yang terjadi dalam hidup lu tuh bisa tahu pattern hidup lu gitu. Kayak gue tuh sehari harus nyenggol sesuatu demi apapun. Kayak apa ya? Kalau bahasa Sundanya balangah gitu. Jadi kayak apa ya si maceh atau apa gitu, pokoknya yang cari satu gitu. Lagi batuk, misalkan ini kita lagi teman-teman lagi pada ngerokok gitu, terus gue kayak mau batuk, gue udah tau nih asbak di sini gitu, gue asbak di sini, gue lagi ngepot nih, keselak lah gue. Ngebatukin asbak, muncrat tuh. Nah, yang saya tidak pernah berniat ke situ gitu. Tapi ada aja gitu. Ada aja. Nah, sama kayak telat, itu tuh juga sama. Nah, pas lu telat, the point is this, when you were late, lu merasa feel bad nggak? Iya. Lu merasa kayaknya ya udah emang gue star ngapain gitu, terlambat ya nggak? Enggak, kalau I feel bad, cuman gue gimana ngejelasinnya ya, kayak lu nggak usah jelasin banyak-banyak, people only expect saying sorry aja. Iya sih, benar sih, iya benar. Lu sorry nggak pas itu? Ya, gue sih pasti bilang minta maaf sih. Minta maaf kan? Iya, sorry ya, telat gitu. Dari mana lu gitu? Ya tadi gue. Iya. Nah, yang bikin orang bete sama gue adalah cara nggak tahu kenapa terlambat. Gue tuh selalu jelasin plek-plekan seperti apa yang terjadi. Misalkan nih ya, emang gue telat bangun. Kenapa Us? Lu telat bangun? Kenapa Us lu telat gitu? Ya, tadi kan malam kan gue main nih, gue bilang. Terus gue tadi bangun jam 9. Lu tahu. Lu callingan jam berapa? Iya tahu. Cuman gue tadi telat bangunnya jam 9. Terus gue kan nggak bisa ya langsung berangkat. Gue ngopi dulu, gue bilang. Lu juga. Terus gue ngopi dulu, gini. Lu tau gak apa yang lebih bikin gue marah? Lu nggak bohong gitu. Karena orang yang lagi marah itu kan expect-nya kita defend. Iya. Kita defend. Bener kan? Kalau kayaknya emang. Ya iya, kalau mau marahin aja. Dan emang saya sudah salah. Mau gimana? That's true. Iya. Dan gue tuh orang yang take your time. Maksudnya kayak misalkan gue telat nih. Gue tahu gue telat. Kalau gue buru-buru, kalau gue buru-buru itu makin banyak yang lupa. Entah bawa handphone, nggak bawa pot, nggak bawa casan, atau nggak bawa baju untuk kayak misalkan gue mau nge-gym nih abis ini nih gitu, gue nggak bawa baju apa-apa lagi. Atau gue nanti lupa bawa, misalkan temen ke rumah terus ketinggalan apa yang harusnya bisa diantar, jadi lupa gitu. Jadi kayak itu tuh bangun tidur tuh pasti kayak, ayo nih hari ini kemana, harus bawa apa gitu.
Tapi jadi lu merasa gua terlalu overreacting terhadap orang itu? Enggak, maksudnya kalau tadi kan gue cerita versi gue. Nah, tapi kan lu bilang suka tambah juga kan, orang tambah juga kan gitu. Yeah, Gua apakah berarti emang ya dimaklumkan lah orang kayak begitu semua di dunia entertainment. Nah, I'm asking your opinion, apakah gua terlalu overreacting? Enggak, lu nggak overreacting kok. Maksudnya ada orang yang emang apa ya, dikasih dagu tuh nggak di bawah gitu, dikasih dagu tuh di jidat, jadi kayak gini terus gitu loh, kayak nggak tahu kapan nunduk, nggak bisa nunduk gitu karena dagunya di jidat gitu. Oke. Jadi ini leher, jidat nih di sini, nah iya gitu. Jadi nggak ada mukanya emang, nggak ada mukanya. Anyway. Ya dagu doang nih di sini nih, tinggi banget. Emang ada tipikal orang begitu. Tapi it's not all cases. Enggak, it's not all cases. Tapi kalau buat keterlambatan ya pasti ada aja lah gitu dari. But you understand my point ya? Gue tidak marah karena terlambat loh. I can understand people. The attitude. The attitude. Late. You should say sorry atau feel something bad bukan sudah tunggu ekstra lagi buat lu smoking. That's my point gitu loh. But anyway, nggak penting lah itu begitu. Ya emang ya. Oke, lu lagi burn out sekarang kan? Jadi katanya gue tanya lu nggak kerja ngapa-ngapain sekarang ini? Lagi burn out gitu. What will it take for you to come back? Gak tahu ya, kayak apa yang terjadi dengan sosial media sekarang sudah gue lakukan beberapa tahun lalu gitu, dan gue orangnya sangat mudah jenuh. Gitu. Iya. So what's next for Uus? Gak tahu ya, gue lagi apa ya Bu ya, lagi embrace the moment like normal being gitu, karena mungkin gue tuh selalu ada jeda ini di hidup gue gitu, selalu ada jeda gitu, yang gue nggak tahu gue mau kemana, dan biasanya olahraga yang ngelamatin gue gitu. Ya. Oke. Jadi kalau boleh ditarik mundur cerita tuh, gue terjun ke entertain itu karena gue ninggalin olahraga, karena gue kecewa dengan olahraga. Gue mau jadi atlet tapi gue cedera gitu. Atlet apa ya, sorry? Basket. Oke. Terus akhirnya gue ke entertain, terus gue ngerasa kayak kok perjalanan mudah sekali gitu, kayak bukan mudah sekali, maksudnya lancar aja. Kebuka gitu. Kayak gue buka satu pintu, di dalam pintu itu ada dua pintu, terus gitu. Oh ini mungkin karma gue waktu gue di basket cedera, dan maksudnya gue kerja keras parah sih di basket, emang pengen pro gitu. Terus kayak pas udah 10 tahun di sini di entertain gitu, terus kayak gue udah mulai ngerasa jenuh. Terus dengan sosial media sekarang kayaknya orang tuh harus face gitu, kayak tiap hari tuh harus bikin seenggaknya satu konten gitu. Terus kayak gue ngerasa kayak nggak ada yang perlu dikontenin dalam sehari gitu. kayak gue pengen ya pengen ngobrol tanpa harus ada kamera. Gue pengen kayak ketemu orang baru tanpa harus gue kasih tahu ke orang gitu. Bahkan gue kadang-kadang diingetin sama Instagram dengan tanda plus kan, kalau gue belum story hari ini gitu. Oh yang itu ya? Iya gitu, kayak bos, lu mau engagement lu turun gitu, kayak Kristen gak lu gitu, kayak oh gitu kan. Dikasih tahu sama Instagram kan. Terus kayak orang gue tuh seneng gitu kalau diingetin sama Instagram plus gitu, kayak ayo dong konten gitu, kayak gak mau gitu. Jadi ngerti gak sih, kita yang jual mahal gitu, siapa lu bangsat gitu. Jadi dengan gue yakin gue tuh butuh 10 tahun buat burn out gitu ya? Dan dengan fast pace-nya sosial media sekarang ini akan menjadi fenomena yang sangat sering kita temui adalah ngelihat orang muda dan burn out gitu. Sama kayak pemain e-sport. Pemain e-sport kan memulai karir di umur 17. Bahkan younger sometimes. Iya. Terus pensiun di umur 25 gitu. Kenapa bisa semudah itu? Ya karena started too early gitu. Karena mungkin mereka ke dunia yang penuh dengan orang dewasa gitu, yang mereka harus dipaksa dewasa, tapi di sisi lain mereka masih pengen exploring dirinya mereka gitu. Dan kita akan ngalamin yang namanya generasi Orba lagi kok nih. Gitu ya. Iya, orang-orang yang telat-telat bandel itu. Yang kayak baru dapat duit di Jakarta terus ke daerah, wah ternyata maksudnya dari daerah nih gitu dapat duit nih, gitu, udah nikah nih kan, ke Jakarta, wah ternyata ada cewek kayaknya Geraldine gitu. Ngapain gue buru-buru nikah gitu, buang benih di situ gitu. Karena yang generasi sekarang pun sama, karena mereka takut melakukan kesalahan karena takut viral.
Karena mungkin followersnya udah banyak, jadi ngejaga image-nya. Sampai ada curiosity manusia yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan nonton podcast, baca artikel, yang emang pengen dicoba sendiri. Nah, itu dia. Generasi sekarang akan mungkin bermasalahnya akan, ya nggak sekarang gitu, berout lebih awal dan punya masalah di akhir gitu. Karena di tengah-tengah jeda-jeda ini tuh yang harusnya, kan kalau yang traditional way kan kita bandel, tapi kan nggak ada yang viralin gitu, kayak kita bukan artis senior, kita mah belum nyampe yang punya program sendiri gitu, ya dapat duit ya bisa dipakai buat mana-mana gitu kan. Ini kan mereka sangat hati-hati sekali, tiap hari harus ngonten. Atau dia doiran, mereka malah karena mau image justru harus do something yang bukan mereka gitu loh. Itu dia emang nggak capek. Reza Rahadian aja capek acting. Iya kan? Ya maksudnya kayak setahun dia ngambil berapa film habis itu udah kan, karena acting capek. Acting tuh capek. Makanya kayak ya kita lihat aja maksudnya yang bertahan siapa gitu. Tapi yang gua doakan adalah mereka bertemu dengan diri mereka sendiri deh gitu. Pada akhirnya, iya. Gue cuma pengen gitu aja. Nanti identity bisa lost bener juga sih. Iya, karena sekarang yang ngomongin moral itu nggak cuma pejabat gitu. Masyarakat biasa pun atas nama moral bisa jadi hero gitu. Yeah, true. Padahal bullshit, maksudnya nggak bisa kayak seolah-olah kayak bullying is bad gitu. Ya cuman, ya lu bayangin aja sebuah cerita gitu kalau film nggak ada tukang bulinya anjing. Boring. Apa gitu maksudnya? Ini mana konfliknya dong gitu? Nanti kita clickbaitnya itu titlenya. Uus pro bullying. Kan gue tuh bilang bullying itu, gue nggak setuju sama bullying. Tapi kita perlu bullying. Kita perlu senioritas. Karena itu akan menguji orang yang dibully kan. Apakah kalau misalkan dia akhirnya tertindas, ya yang jadi jahat adalah pembulinya. Kalau misalnya kita jadi kuat, it's good for me, it's good for us gitu. Kalau misalnya itu jadi sebuah cerita dan pada akhirnya lu menang di hidup dibanding pembuli lu, kan itu kan victory. Iya. Dan dalam agama manapun tidak ada rezeki yang langsung muncul. Semua ada prosesnya gitu. Perkejadian kan gitu. Dalam setiap kejadian ini ada proses nih. Ada proses pembelajaran gitu, kayak ya kalau di Islam kan ada Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad tidak tiba-tiba dapat wahyu Al-Qur'an terus tiba-tiba semua orang jadi Islam, tidak kan? Ada prosesnya dong. Ada. Gimana nih? Tertindas dulu dong. Ada yang ngebully dong. Masa kalau nggak ada yang ngebully nggak indah cerita tuh. Iya, boring. Boring. Nggak ada antagonis. Nggak ada protagonis berarti kan? Nggak ada siapa mau jadi jagoan di situ gitu, nggak ada. Kalau di dunia yang perfect itu nggak ada protagonis ya, semua orang bisa jadi antagonis gitu, semua orang jadi sama. Oke. Jadi kamu balik ke sports dari sini sekarang ya? Right now. Belum tahu sih. Exploring lah. Cuman exploringnya adalah bukan cuma sekedar olahraga sih, maksudnya gue pengen nyoba hal-hal baru aja. Oke. Tapi yang pasti pengen berkomunikasi banyak dengan orang-orang yang di bidang yang berbeda gitu, karena kadang-kadang kita kan misalkan kita burn out terus kita makin ngegali kayak misalkan komedi itu apa ya gitu, nggak bakal nemu gitu. Jadi kayak gue ngambilnya sekarang kayak ya gue ngobrol sama peboxer gitu, yang gue tanya gitu kayak bang kok lu Jeb bisa begini, iya bang gini diajarin. Terus kayak pas lagi istirahat gue tanya gitu, bang lu setelah jadi peboxer jadi emosian gak sih bang gitu, jadi pengen berantem sama orang di jalan gitu? Kayak enggak bang katanya. Lah kan lu mampu. Hah? Maksudnya gimana bang? Iya maksudnya lu mampu kan buat mukul orang di jalan gitu, misalnya ada yang nyenggol mobil lu atau udah jelas-jelas salah lu bisa langsung lu pukul gitu. Enggak gitu bang cara pikirnya katanya. Jadi gimana? Ya bang, kita mah kan profesional nih bang gitu. Kita ini biasa mukul orang yang sama-sama latihan. Buat apa kita mukul orang yang nggak latihan, nggak ada kebanggaan ya bang gitu.
Itu mah jadi ngebully jadinya, bukan berantem itu. Jadinya ngebully gitu. Oh ya, maksudnya which you said bully is needed in our lives. Iya. Terbakar lagi. Iya, dan ya itu maksudnya katanya kan jadi fighter bego ya. Itu pinter kok dia, maksudnya kan banyak kepukul nggak jadi bego kok, maksudnya dia pinter kok dengan maksudnya pola pikir yang menurut gua seharusnya tuh di boxing tuh atau di fighting ya, combat sport gitu kayaknya semua orang harusnya emosian deh. Tapi ternyata di combat sport kalau lu semakin emosi semakin cepat capek. Iya, benar. Semakin cepat capek gitu. Jadi kayak gimana caranya feel the composure gitu, kayak stay with the composure terus kayak calm, relax gitu. Oke. Aneh kan gitu. Gimana lu harus keras, harus cepat tapi relax gitu kan goblok gitu, olahraga apa gitu. Ya kalau gue diajarin kalau mau kenceng ya tegang gitu. Gue lihat di anime-anime gitu kan. Iya. Oke. Gak ada gitu di anime gitu gitu kayak tenang gitu, orang tuh nggak ada, semua ekspresinya tuh marah gitu. Mukul tuh gini gitu, nggak bisa yang dari nggak bisa bang gitu kayak. Kalau gue bersuggest, ya you're right. Kamu ngobrol dengan semua orang yang berbeda karier, berbeda industri sama kamu, beda umur sama kamu. Iya. Dan itu menyenangkan. Kamu. Kenapa kita ngobrol panjang tapi tanpa kamera? Waduh. Takut. Nggak usah kamera. Iya. Ngobrol. Kita ternyata banyak hal yang bisa ngobrol, dari politik lah, dari sosial media dan sebagainya. Ya kan? Iya sih, bener, kita sama-sama. Lot of things. Iya. Sama-sama gosip tentang. Iya, orang yang sama itu ya. Iya. Thank you so much. Sama-sama Ibu Grace. Thank you so much. Sama-sama Ibu Grace. Aduh, maaf tangan saya kapalan. Aduh, tangan kuli ya.